Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alman Muhammadin. Saya dari satu kelompok dengan Muhammad Habibi, dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Muhammad Habibi. Itu saya ingin menyampaikan mengenai metodologi penelitian. Jadi, metode penelitian yang digunakan berdasarkan kerangka kerja yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, ada identifikasi masalah, kemudian menganalisa masalah, selanjutnya ada mempelajari literatur, dan yang terakhir dengan mengumpulkan data. Jadi pertama, mengidentifikasi masalah pada penelitian ini. Itu bagaimana menentukan penerima beasiswa untuk mahasiswa PPA di STT Harapan Medan. Dari masalah tersebut kemudian menentukan langkah yang tepat untuk memperoleh solusi yang terbaik. Kemudian yang kedua, menganalisa masalah merupakan langkah untuk dapat memahami masalah yang telah ditentukan dalam ruang lingkup atau batasannya. Kemudian yang ketiga, mempelajari literatur. Itu untuk mencapai tujuan penelitian, maka dipelajari literatur yang berkaitan dengan topik penelitian dan dapat dijadikan dasar atau sumber rujukan penelitian ini. Kemudian yang terakhir, mengumpulkan data. Pada tahap pengumpulan data, penulis memperoleh data dengan metode pengisian angket oleh mahasiswa STT Harapan Medan. Nah, kemudian ada yang namanya merancang model decision tree dengan algoritma C4. Pada tahap ini dilakukan proses yang meliputi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu cleaning data, kemudian task relevan data yaitu melakukan seleksi data yang memiliki atribut yang relevan. Dan tahap yang ketiga yaitu transformasi data. Data yang sudah ditransformasi kemudian dianalisa menggunakan algoritma C4.5 dengan menghitung entropi dan giant untuk menghasilkan decision tree. Kemudian kemudian ada yang namanya implementasi. Jadi berdasarkan hasil rancangan yang diperoleh kemudian diimplementasi dengan melakukan pengujian data menggunakan software RapidMiner untuk menghasilkan tree atau pohon yang sesuai dengan hasil analisa menggunakan algoritma C4. Kemudian lanjut ke analisa dan perancangan. Analisa data ini untuk menentukan penerima beasiswa tersebut menggunakan metode algoritma C4.5. Maka di sini terdapat atribut-atribut yang dibutuhkan untuk memenuhi hasil yang terbaik dari seleksi penerimaan beasiswa, yaitu atributnya yang pertama ada nilai IPK, kemudian jumlah tanggungan orang tua dan penghasilan orang tua, serta daya listrik yang digunakan di rumah. Kemudian data-data tersebut merupakan data yang dijadikan atribut input untuk merancang model decision tree menggunakan algoritma C4. Nah, di sini terdapat tabel. Nah, di dalamnya itu ada 20 data. Nah, di sini ada atributnya antara lain mahasiswa, semester, IPK, PO itu pendapatan orang tua atau tanggungan pendapatan orang tua, dan JTO yaitu
penghidupan keseharian di rumah itu cukup atau banyak. Nah, jika dilihat dari IPK, Komlud dan dari IPK di sini ada 3 kriterianya, yaitu ada 3 nilai ya, 3 value, yaitu Komlud, good dan very good. Dan PO di sini ada 2 nilai, yaitu tinggi dan sedang. Nah, di TO di sini ada cukup dan banyak. Jika IPK-nya Komlud, pendapatan tinggi, dan JTO cukup, maka si mahasiswa ini berhak menerima beasiswa. Nah, kemudian yang lainnya juga begitu. Di sini ada yang diterima dan ditolak. Nah, yang ditolak ini contohnya itu IPK-nya very good, kemudian pendapatan orang tua tinggi, dan penghasilan ininya keseharian di rumah atau kebutuhan di rumah sehari-hari cukup. Nah, dia ditolak. Jadi IPK-nya very good. Nah, kemudian merancang decision tree dengan algoritma berdasarkan tabel 1, maka dilakukan proses perhitungan entropi untuk menentukan akar atau root dari keputusan untuk membantu menentukan penerima beasiswa. Dari hasil tabel dapat diketahui bahwa atribut dengan giant tertinggi yaitu IPK. Nah, di sini kita bisa melihat giant tertinggi yaitu IPK dengan nilai 0,2 sekian. Dan kita lanjut. Untuk IPK yang bernilai very good perlu mengklasifikasi nilai menjadi satu keputusan, sehingga perlu dilakukan proses perhitungan entropi dan giant yang lebih lanjut dengan node 1.1, itu sebagai berikut. Nah, di sini ada IPK yang Komlud nilainya, dan good dan very good. Nah, yang Komlud ini diterima dan good ditolak, dan satunya very good di sini masih dipertanyakan. Jadi untuk lihat yang very good ini masih dipertanyakan, di sini dapat dilihat itu dia dibagi lagi menjadi tadi yang JTO-nya itu banyak atau cukup. Nah, kalau dia banyak berarti dia diterima. Nah, kalau cukup berarti dia ditolak. Oke, mungkin penjelasan dari saya cukup sampai di sini. Nanti selanjutnya akan dijelasin lagi sama Muhammad Habibi. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.